selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kami diberi kesempatan oleh Ustadz dan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan pengalaman kami selama di Baitullah. Jadi sebenarnya suatu kebahagiaan bagi kami bisa menasik di tempat Ustadz, yang mana kami sudah belajarnya 2 tahun. Mohon maaf Ustadz, mungkin bolongnya juga ada. Ya mungkin ada sebabnya Bapak Ibu. Karena orang tua kami di Padang sudah lansia dan butuh perawatan. Anaknya seorang dokter, tentu nggak mungkin ya memantau orang tua sekali seminggu, tidak dilakukan juga seperti itu. Jadi memang ada bolongnya, tapi ilmu yang disampaikan Ustadz kan ada bukunya, jadi kita juga belajar dari buku itu. Alhamdulillah bisa kita pahami, dan kita berangkat itu memang banyak kemudahan yang diberikan, mulai dari pemahaman kita tentang ilmunya, kemudian di tempat kita masuk di Kemenak itu dikelompokkan kepada golongan yang non KBIH. Jadi seakan-akan kita yang tidak punya KBIH. Sebenarnya kita punya, cuma Ustadz tidak gaungnya mungkin namanya tidak ada secara khusus, tapi belajarnya sudah kemana-mana disampaikan, belajarlah tempat Ustadz seperti itu sudah dapat kami infonya. Kebetulan mertua di Batu Sangkar juga jemaah Ustadz. Jadi waktu berangkat alhamdulillah lancar, kemudian minta mulai dari kita berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain itu mulai dari satu pesawat, kemudian sampai di Mekah kita gelombang kedua. Jadi gelombang kedua dari sini langsung ke Mekah. Jadi mulai di atas pesawat kita sudah diuji kesabaran begitu Bapak Ibu ya. Yang pertama saya dipisah duduk sama suami, nomor itu berdasarkan manifest. Jadi 41 kita. 41 suami, 40 saya. Jadi seakan-akan waktu itu mulai dipisah gitu posisi kita. Tapi yang terjadi di dalam pesawat, Allah itu ternyata tidak mau memisahkan kita karena perjalanan jauh 8-9 jam. Nah, akhirnya alhamdulillah di situ duduknya bisa baring lagi begitu. Sebenarnya kita cukup perjalanan ini kita maunya bersama-sama. Kenapa? Karena kita ingin melalui bagaimana sih perjuangan itu. Suami istri kan tahu kan Bapak Ibu semua perjuangannya bagaimana. Jadi suka duka bersama. Dan pergi pun sebenarnya jangan sendiri. Memang harus ada pendamping begitu. Karena saya sudah mengalami pergi haji tahun 2006 itu sebagai petugas haji. Dan itu sering diapakan Ustadz, bagaimana Bu Desi pergi sebelumnya dengan sekarang gitu kan. Dulu sebenarnya sudah belajar juga sama Ustadz, tapi saya nggak bisa pisah karena memang kita diamanahkan oleh pemerintah untuk jadi petugas Bapak Ibu semua gitu yang jemaah. Jadi alhamdulillah sudah lancar, pesawat nyampe di Mekah. Nah, kata Ustadz, jangan kita sampai rafas fusuk dan jidal. Itu saya alami waktu masuk hotel gitu ya. Jadi kita ada sergu dengan satu orang satu keluarga gitu ya, 8 orang tambah 2 orang, jadi kita satu regu tuh 10 atau 11 gitu. Jadi kita kamar sudah diberi nomor nih, saya nomor berapa, suami nomor berapa. Dengan enaknya dia langsung ambil satu tempat, itu satu keluarga, sehingga kami orang sudah bisa sholat, waktu itu sholat jamak ya, maghrib dengan isya, kita nyampenya malam, kami masih di luar, kami belum tahu nih di mana posisi kami. Kami protes, dia minta, protesnya seperti ini, kita di sini kenapa tidak ada tempat kita, karena sudah diisi oleh orang lain. Jadi dia minta tapi caranya tidak bagus. Dia minta dia dipahami, tapi caranya tidak bagus. Kita terbengkalai atau terlantar di luar, dia sudah enak di dalam kamar. Begitu.
Jadi mulai diuji. Itulah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Memang di situ masalah kamar saja sudah mulai ada nampak. Nanti cobalah ibu-ibu rasakan. Dan itu kami rasakan. Alhamdulillah kita berhasil melewati, walaupun saya nggak tahu, mungkin namanya manusia, kesabaran itu mungkin ada batasnya juga ya. Ada juga terlontar yang sedikit memang melepaskan namanya emosi gitu ya. Emosinya nggak terlalu seperti seperti orang marah sekali, nggak menyampaikan kok bisa begitu, kan kami sudah ditentukan kamarnya, kalau diambil tolonglah cari solusi buat kami, jangan dibiarkan kami seperti ini, kami belum sholat, tas kami di luar, baju masih bagaimana ibu ya, di dalam pesawat 8-9 jam. Nah sudah seperti itu terlewati, alhamdulillah. Jadi banyak komentar teman, memang kita diuji untuk hal seperti ini. Kemudian masih di cerita di hotel juga, kita sekamar berempat dengan ibu-ibu yang memang ada dari Kerinci, dari Jambi, kemudian ada anak muda. Nah mereka ini seperti yang dibilang ilmu harus ada. Nah setiap kegiatan dilakukan, apa yang ditanyakan oleh mereka sama saya, yang tadi itu apa tuh Bu Desi yang dilakukan gitu, mengawak tadi itu nggak tahu yang dikerjakan. Jadi diterangkanlah seperti itu. Nah kita menerangkan pun dia ada komplain sedikit sama dia gitu. Jadi memang mereka tidak mengerti yang dikerjakan. Jadi saya kasihan apakah itu salah atau tidak. Saya kasihan sama mereka, kok bisa mereka seperti itu, tidak berilmu tapi akhirnya berangkat. Tapi sesudah ngomong-ngomong, ada beberapa orang yang seperti itu tidak berilmu, ternyata mereka itu ada yang berangkatnya mendadak begitu, kan ada kloter tambahan. Nah mereka itu 2 minggu dikatakan dia cadangan naik, berangkat. Nah dari mana belajar menasinya ibu? Belajar menasinya dari YouTube begitu, YouTube Adi Hidayat. Nah itu pengalaman. Jadi kalau tidak berilmu memang rugi ya ibu-ibu ya. Kemudian ada lagi ceritanya dari dari hotel itu, usia tua. Usia tua waktu itu kita sekamar di Mekah. Dia tidak bisa ngapa-ngapain karena memang dia pergi fisiknya tidak kuat. Kalau misalnya dia pergi sakit begitu. Kemudian yang kedua, yang waktu di Madinah sudah lansia juga, tapi sudah mulai pikun. Nah jadi sampai saya bilang kalau misalnya kami pergi sholat subuh, ibu kalau kami sholat subuh kan hidupin TV itu. Nah cara kita membantu dia, kalau misalnya ada azan di TV itu tandanya kita sholat subuh. Nah seperti itu kita bantu-bantu lansia seperti itu. Jadi kalau misalnya dari segi istitoahnya mungkin diragukan bagaimana kok bisa lolos seperti itu. Tapi dalam pikiran saya kalau misalnya mereka itu bisa lolos, mungkin ada pertimbangan dari pemerintah. Mungkin kita harus ini juga, tidak boleh negative thinking juga ya. Mungkin mereka sudah mendaftar dan mencicil sekian lama. Nah kalau mereka batal mungkin pemerintah kasihan juga mungkin seperti itu. Tapi kalau dari segi ilmunya mereka seperti itu, apakah memang layak berangkat gitu? Karena secara fisik kesehatan mereka tidak terpenuhi juga gitu ya. Kemudian hal yang lain yang terkait dengan pelaksanaan ibadah yang seperti bilang sama suami tadi Pak Doni, bahwasanya kita itu di situ memang ada hal-hal yang memang harus kita kuatkan gitu. Kalau tidak kita akan malas pergi ke masjid. Kenapa begitu? Dengan 1,4 yang kata Pak Doni kurang lebih 20 menit. Kalau tidak ada satu niat yang kuat, kemauan yang kuat, itu akan malas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau pergi itu subuh berangkat jam 2:30, jam 3 atau 2:30. Nah sampai di masjid kita
sampai sholat duha, kemudian kita pulang, begitu. Kadang kalau misalnya kita bisa berangkat zuhur, ya, balik lagi ke masjid. Kalau enggak asar itu bisanya sampai isya. Nah, mungkin di antara itu ada yang satu kali yang kita tidak pergi ke masjid. Tapi kalau misalnya kita bisa saja kita tuh malas sholat ke masjid karena jarak seperti itu. Belum panasnya lagi, begitu ya. Belum debu. Kalau kita mungkin masih pakai masker di situ. Nah, kalau misalnya kita tidak pergi, kita sholatnya di hotel. Nah, di hotel tuh ramai orang sholat, ya, ibu-ibu, bapak. Jadi yang kuat-kuat juga di situ sholatnya, yang cowok-cowok gitu nampak kuat kan. Jadi masih di situ juga sholatnya. Rame itu kalau bercampur dengan lansia gitu ya. Nah, jadi di situ sholatnya di sela waktu kita tidak pergi ke masjid. Dan ada lagi info dari mereka itu bahwasanya sholat di mana saja itu sama pahalanya. Kalau kita ilmunya kan tidak. Kalau di haram berapa pahalanya? 100.000 dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Nah, kalau mereka di situ ada informasi entah dari mana mereka dapat, itu sholat pun di situ sama nilainya. Nah, saya pikir ini ajaran sesat. Udah dibilang enggak sama lah, beda. Kalau di situ di masjid, kalau di sini kan di hotel. Ya, tapi katanya sama, Bu. Makanya kami di sini sholatnya seperti itu. Jadi itu kami temui juga di situ. Siapa? Nah, ustadznya mungkin pembimbing ibadahnya. Nah, jadi mungkin satu lagi. Jadi kita kan punya ketua kloter, punya pembimbing ibadah. Jadi kalau namanya pembimbing ibadah, ibu-ibu jangan diharap banyak terhadap dia. Karena memang dia banyak yang diurusnya begitu. Jemaah kita itu kan satu pesawat 390-an. Nah, jadi banyak yang diurusnya sampai kami saja jarang kontak dengan ketua kloter, pembimbing ibadah haji gitu. Kemudian yang selanjutnya mungkin pengalaman yang mau disampaikan juga bagaimana istitoahnya perlu ya. Di situ kami 2 kali minum antibiotik yang karena sakit begitu. Sudah dicoba dengan tidak minum obat antibiotik ya, cuma untuk gejala saja, misalnya demam dikasih paracetamol, vitamin, tapi memang harus minum obat seperti itu karena kita sakit, alhamdulillah masih bisa ke masjid. Nah gitu, kita azamnya seperti itu sama suami. Malah suami itu dikompres kepalanya karena demam, minum paracetamol tidak turun ibu-ibu. Jadi pikiran itu sudah kemana-mana begitu. Saya takut di dalam hati ini karena pengalaman Ustaz, kalau sudah terbesit di hati ini kadang diinikan. Jadi takut macam-macam pikirannya. Kalau kita orang kesehatan kan kalau misalnya demam tinggi itu kan banyak ke arah mana. Di Mekah itu misalnya meningitis. Kita kan diberikan vaksin meningitis. Nah, bisa saja kita dapat lagi gitu tergantung kondisi. Jadi meningitis seperti itu sampai demam itu tinggi sekali dikompres. Nah, di saat itu kita memang agak cemas yang butuh sesuatu yang mungkin kita harapkan dari Allah supaya demam ini bisa turun begitu. Jadi berdoa mudah-mudahan suami bisa sehat dan bisa ke masjid lagi. Karena kalau misalnya walaupun suami kita sakit, nah kita bagaimana meninggalkan seperti itu ibu-ibu ya, tanggung jawab. Nah, cuma 1 atau 2 kali tidak ke masjidnya, sekali. Nah akhirnya ke masjid lagi. Jadi selain ilmu, kemudian kesehatan juga perlu. Kita sholat tuh ibu-ibu, irama batuk tuh seperti irama musik begitu ya. Jadi ini batuk begitu, baik di hotel maupun di haram. Ya, jadi
memang suhu panas sekali sampai 46 derajat Celcius. Jadi memang harus harus mempersiapkan diri kalau memang jadi Bapak Ibu berangkat ke situ. Kemudian apalagi yang harus diinikan? Terakhir pun kita haji tawaf wada juga seperti kata Umi ya, perjuangan untuk mendapatkan lantai 1 itu butuh ini juga strategi gitu. Jadi pas buka itu yang cerita tadi kan di lantai, kita masuk di pintu 1 tapi belum di lantai yang dasar itu. Nah jadi kita jalan aja dulu, tawaf dulu ya. Kemudian di saat ada pintu buka atau kita lihat mana yang buka. Nah, pas dibuka itu bukan kita aja yang langsung mengejarnya gitu ya. Berlari ke situ supaya jangan sampai kita tidak bisa ke lantai dasar. Jadi perjuangan itu memang terasa Bapak Ibu ya. Sampai kita waktu disuruh 100 rial per orang, kemudian ada 1000 rial, kemudian ada dibilang oleh Umi istirahat aja di hotel itu dulu, nanti kami juga akan ke sana karena di Jamarat waktu itu kita harus ke Mina semalam hari. Jadi 1000 rial, kita berpikir 1000 rial kali 4.000 berapa? 4 juta. Duit aja di tangan ada 1000 rial. Ya. Jadi akhirnya kita di Mina, di dekat Jamarat itu ada hotel, di situ kita istirahat di sisa. Jadi pengalaman itu banyak hal yang sampai kita tidak bisa melupakan. Contohnya malam itu kita tidur ya seperti mohon maaf Umi, waktu itu Umi juga tidur di situ, saya tidur di situ di dekat Jamarat. Ada tempat yang mungkin Allah juga yang memberi kemudahan pakai pembatas, kita masuk ke dalam pembatas itu, tidur di situ, jadi tidak ada yang mengganggu. Artinya kita belum terganggu itu karena belum pagi. Kalau pagi itu Laskar sudah nyuruh kita, jadi nampak orang melontar ya. Jadi dari jauh nampak melontar sampai sudah melontar sih, tengoklah tuh melontar orang sepi. Langgang dia melontar. Kalau kita kan waktunya zuhur. Jadi saat itu kita tertidur dan suami di situ juga sama Umi sama Furqan ya Umi ya. Tigo. Dan malam itu si udah dapat rezeki, dapat 50 rial dari orang. Mungkin karena seperti gelandangan itu ya, mohon maaf ya ibu-ibu ya, memang situ lepas semua kita ini siapa lah gitu, kita hamba Allah yang memang di situ kita menumpahkan semua kekurangan kita, dosa yang sudah kita perbuat gitu ya. Tidak ada ini kita siapa, ini tidak ada di sana. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dikasih 50 rial dan 50 rial itu diganti dengan beberapa uang ininya dibagikan sama orang yang lain juga. Karena mungkin melalui kita uang ini dipecah, diberikan kepada orang lain. Jadi di situ kita rasakan ternyata banyak orang baik di situ yang yang kita rasa kita sudah baik di sini ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata di situ banyak lagi orang yang lebih baik dalam arti kata kita menilai diri sendiri, bukan orang lain menilai kita menilai diri sendiri. Kita ada berbuat baik sama orang, ternyata orang banyak yang berbuat baik lagi lebihnya dibandingkan ke kita. Situ kita belajar Bapak Ibu, bahwasanya kita ini kita seorang yang memang harus banyak bersyukur sama Allah. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, sampai suami selesai menjelang hari terakhir nafar Sani, itu kan tidak mandi berapa hari Bapak Ibu ya. Nah, pas ada air yang ke bawah itu, yang shower, dia mandi kayak gitu, seperti orang gimana lah ya, main air begitu. Ya Allah, begitulah
kegembiraan kita sudah menyelesaikan tahap-tahap seperti ini. Tidak terbayangkan bisa terselesaikan juga jalan yang sekian sekian kilo, yang tanggal 10 itu mungkin lebih dari 10 kilo. Kalau diceritakan mungkin malam itu yang Umi mungkin tidak sejauh yang hari kita tersesat, artinya kita mau ke Kiev, kita berputar jalannya karena kita kena usir. Umi ini kena usir, dia pinggir, jadi aman. Kita kena usir, kita jalan, kita orang yang nurut mungkin. Jalan-jalan. Akhirnya jalan, kita lewatilah tenda yang untuk VIP itu, yang seperti itu kita lihat. Jadi memang ada rasa iri di dalam hati ini, tapi kita yakin bahwasanya nilai ibadahnya yang sangat penting di sini. Kita jalan terus sampai kita berapa kilometer lagi kita jalan. Pada kaki ini sudah tidak bisa kita sampaikan kepada teman, karena kalau misalnya disampaikan itu akan melemahkan semangat, begitu seperti yang dibilang oleh Bu Aji, Pak Aji tadi ya, bahasanya itu akan melemahkan semangat. Jadi kita saling menjaga sama-sama. Kalau memang sesat, ya udah kita lalui sesat itu, mana yang jalan yang seharusnya kita tempuh, ya kita tempuh seperti itu bersama-sama. Tidak akan terasa ya Bapak Ibu ya. Mungkin senyum kita di sini nampak sama Bapak Ibu. Nah, di situ senyum kita senyum sumringah yang mungkin tidak bisa dinilai bagaimana lah begitu ya. Nampak aja sesuatu yang ayo kita ke sana yuk sama-sama gitu. Jadi kita harus kompak. Kita punya ketua dan disitulah ketua mengambil keputusan, tapi itu dia minta pendapat kita semua. Contohnya yang hari kita mau melempar Akabah itu, kita mau dari Arafah, kita ngambil jalur seperti yang waktu berangkat sudah ada sepakat sama Umi di sini masuknya. Nah, kita coba masuk. Nah, di situ belok kanan ya dari Arafah. Kalau kita belok kanan sesudah dalam perjalanan dari Arafah itu kalau mau ke Jamarat. Nah, jadi ada beberapa pendapat. Nah, jadi di situ kita harus saling menguatkan. Kalau saya ke sini, udah jalan di antara dua tenda yang bisa ke lantai 1, tapi yang teman satu lagi kayaknya harus pindah supaya bisa lantai 1 gitu. Kayaknya jalan yang kemarin awak survei yang sama Umi itu begitu. Akhirnya disepakati kita lalui yang jalan yang sudah ini ya, dengan ini walaupun masing-masing mungkin ada ini benar nggak ya, tapi dalam hati kita mohon ya Allah berikanlah petunjukmu bahwasanya ini memang jalan yang tepat kami ambil untuk sampai ke lantai 1. Dan alhamdulillah kalau nggak salah Umi kita dapat di tengah kan ada 1, 2, 3 dapat di tengah. Walaupun dengan diskusi yang alot dengan kawan-kawan. Dan ada yang nyaris mau pindah dari gang yang antara dua tenda itu, tapi tidak bisa karena memang disekat oleh laskar. Tapi alhamdulillah mungkin Allah di situ, walaupun seperti itu kita tidak jadi pindah, kita tetap sampai di lantai 1 tempat melontar. Jadi semuanya lancar alhamdulillah, walaupun di awal ada kecemasan, kita berdoa sama Allah diberi kemudahan. Selesai juga untuk tanggal 10. Kemudian tanggal hari tasyrik 11, 12, 13 kita lalui bersama dan itu sampai ke Nafarsani itu rasa syukur kita juga bisa kita bersama-sama di situ berkumpul begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau yang lain pada prinsipnya kita sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi mungkin itu pengalaman pribadi saya yang sangat berkesan. Sampai saya minta maaf sama orang-orang yang sekeliling yang memang kita banyak kontak sama mereka, yang memang saat kita selama bersama di Mekah maupun di Madinah, kalau memang ada yang kurang dalam pergaulan itu saya ucapkan minta maaf juga sama mereka yang memang kita kadang tidak bisa
menjaga. Kadang mungkin ada yang terluka hati kawan-kawan. Jadi alhamdulillah semua terlepaskan saat kita pulang gitu. Terima kasih. Mungkin hanya itu pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر؟ لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر. اسمع كلام وتفاءل، بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك قادر في عسرك يسر. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم.